Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Tayyib, kaifa halukunna ya talibat? Insyaallah kullukum bi khair. طيب إن شاء الله في هذه الفرصة نحن سنستمر درسنا. قبل ذلك insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Tayyib, sudah siap? Kita sudah mempelajari tentang perang Badar, perang Uhud. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita juga pun akan membahas tentang perang Khandaq. Tayyib. Tayyib. Basyaratan. Tentu saja kita akan mempelajarinya, kita akan menelaah tentang perang Khandaq. Perang yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi seperti yang sudah kita pelajari. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak terjadi gozawat antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perang Badar yang pertama terjadi, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Tayyib. Insya Allah kita akan mempelajarinya tentang makna Khandaq dan Ahzab, waktu terjadinya perang, kemudian sebab-sebab, apa itu sebab terjadinya perang Khandaq, kemudian pemimpin dan jumlah pasukan kaum muslimin, pemimpin dan jumlah pasukan musuh, dan keberlangsungan perang Khandaq. Baik, insya Allah kita akan mempelajari poin-poin yang ada di sini. Baik, sebelum kita memasuki detail terjadinya perang Khandaq, sebab-sebabnya, kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka ta'aruf ya, jadi kalau kita belum kenal, kita kenalan dulu ya. Baik, makna Khandaq. Jadi perang Khandaq yang akan kita pelajari adalah Ghazwatul Khandaq. Atau perang Khandaq. Apa makna Khandaq? Khandaq adalah parit. Baik, karena pada perang ini dibuatnya parit untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin. Baik, jadi pada perang ini dibuatnya parit untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin. Baik. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab, yang artinya, jadi ada dua sebutan ya, ada dua nama. Ada yang menyebutkan perang Khandaq, ada yang menyebutkan perang Ahzab. Baik. Baik. Ahzab, itu berasal dari kata Hizbun, ya. Berasal dari kata Hizbun. Yang artinya kelompok. Baik. Bentuk jamaknya adalah Ahzab, artinya kelompok-kelompok. Baik. Jadi perang Ahzab itu kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah yang menyerang kaum muslimin. Baik. Jadi perang Ahzab itu tidak hanya satu kelompok kafir Quraisy saja, tidak, melainkan ada beberapa kelompok yang ikut serta. Ada satu kelompok yang dia memprovokasikan kelompok lain agar mau ikut perang bersama mereka. Baik, makanya ini disebut perang Ahzab. Kenapa? Karena pada perang ini seluruh kelompok atau seluruh kabilah
yang merasa mereka tidak menyenangi kaum muslimin, nah mereka pun ikut serta ingin memerangi kaum muslimin. Karena jadi perang Ahzab itu artinya seluruh kelompok dari kabilah Yahudi ataupun kabilah kafir Quraisy, mereka bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin. Paham? Nah, jadi perang Khandaq artinya apa? Farid. Kalau Ahzab, nah kelompok-kelompok. Jadi yang dimaksud dengan perang Ahzab di sini adalah yaitu bersatunya kelompok atau bersatunya kabilah-kabilah Yahudi, kabilah kafir Quraisy dan yang lainnya. Nah, mereka bersatu padu untuk menyerang Madinah atau untuk menyerang kaum muslimin. Paham tenang? Nah, jadi ini adalah pengertian dari Khandaq dan Ahzab. Baik. Nah, sebelum terjadinya perang Khandaq, sebelum terjadinya perang Khandaq telah terjadi perang. Nah, tapi perang ini belum terjadinya kontak fisik antara mereka, ya. Nah, jadi perang ini tidak terjadi kontak fisik antar mereka. Nah, yang disebut dengan perang Badr Sugro. Nah, jadi seperti yang kita ketahui pada perang Uhud. Nah, kita merujuk dulu ke perang Uhud ya. Nah, jadi perang Uhud itu, waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya mengajak kaum muslimin untuk perang lagi, ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu sudah menepati janji mereka, akan bertemu, dan mereka pun berangkat ke Badar, ya, berangkat ke Badar. Nah, dan ketika kaum muslimin berangkat ke Badar untuk memenuhi janji mereka, karena mereka diajak bertemu, diajak perang lagi oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dan kaum muslimin pun berangkat ke Badar. Nah, tetapi Abu Sufyan dan kawan-kawannya mereka mengurungkan niat mereka untuk pergi, ya. Dia takut, mereka takut kekalahan, mereka takut kalau mereka akan terjadi pembunuhan antara mereka, seperti itu. Makanya dan akhirnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya tidak jadi berangkat. Nah, padahal kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW mereka sudah menunggu kaum kafir Quraisy itu selama 8 hari kira-kira. Baik, jadi kaum muslimin itu sudah menunggu kafir Quraisy di Badar itu selama seminggu takriban. Dan akhirnya tidak terjadi peperangan karena Abu Sufyan dan kawannya mereka takut, ya, dan akhirnya mereka pun tidak jadi ikut perang. Baik, dan akhirnya setelah mengetahui ini, kaum muslimin pun kembali ke Madinah. Jadi sebelum terjadinya perang Khandaq telah terjadi perang Sugro, perang Badr Sugro. Tapi tidak terjadi perang, ya. Tidak terjadi perang, hanya kaum muslimin datang untuk memenuhi janjinya. Baik. Dan perang Badr Sugro telah terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Baik. Jadi secara berturut-turut, ya. Perang Badr, Kubro, yang sudah kita pelajari itu pada tahun kedua, kemudian Uhud ketiga, kemudian Badr Sugro keempat. Jadi setiap tahunnya itu selalu terjadi percikan-percikan, ya. Kenapa? Karena kaum muslimin, karena kaum kafir Quraisy itu selalu ingin memerangi kaum muslimin. Mereka takut Islam dan Nabi Muhammad itu selalu mendakwahi kaum mereka. Baik. Makanya mereka selalu memerangi kaum muslimin agar mereka berhenti mendakwah. Tapi, karena ini adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar, Allah pun selalu menolong hambanya. Baik. Jadi pada perang Badar pun tidak terjadi perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Baik, selanjutnya. Baik, kita langsung memasuki perang Khandaq. Baik, waktu terjadi perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ya.
Nah, perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, jadi setahun setelah perang Badar Sughra. Nah, apa penyebab terjadinya perang Khandaq? Kenapa terjadi perang Khandaq antara kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi dan Muslimin? Nah, sebabnya adalah provokasi yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, tatkala diusir dari Madinah kepada kabilah-kabilah Quraisy untuk bersatu padu membalas dendam dan menyerang kaum muslimin di Madinah. Baik. Nah, jadi ini adalah sebab ya, provokasi. Nah, yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, tatkala diusir dari Madinah jadi provokasi ini dilakukan kepada kabilah-kabilah Quraisy, ya, kabilah-kabilah Quraisy untuk bersatu padu membalas dendam dan menyerang kaum muslimin. Nah, jadi Huyai bin Akhtab adalah kepala pemimpin Yahudi Bani Nadir. Nah, jadi Huyai bin Akhtab ini orang Yahudi, ya. Nah, dia memimpin Bani Nadir. Nah, jadi Bani Nadir ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah sebabnya. Jadi provokasi yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, dia memprovokasikan, dia mengajak seluruh kabilah-kabilah Quraisy, nah, yang ada di Makkah untuk bersatu padu menyerang kaum muslimin untuk membalas dendam. Karena seperti yang mereka mengetahui bahwa kafir Quraisy memiliki dendam kepada kaum muslimin. Nah, makanya Huyai bin Akhtab mengajak mereka untuk bersatu menyerang kaum muslimin. Nah, akhirnya ini adalah sebab yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, ya. Jadi Huyai itu memprovokasikan, dia mengajak seluruh yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi kaum muslimin untuk menyerang Madinah, untuk menyerang kaum muslimin. Nah, sebelumnya terdapat 3 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah, ya. Terdapat 3 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, tadi sebabnya itu dilakukan oleh Bani Nadir. Nah, Bani Nadir, mereka adalah orang Yahudi. Baik. Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya, siapa mereka? Yang pertama Bani Qainuqa. Nah, yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraidah. Nah, jadi 3 kelompok ini mereka adalah kelompok orang Yahudi, ya. Mereka kelompok orang Yahudi. Nah, jadi tadi dari mana? Nah, tadi dari Bani Nadir. Nah, sebelumnya kita cerita dulu ke Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, adalah salah satu kelompok orang Yahudi, ya, kelompok orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, karena di Madinah itu tidak kaum Ansor, tidak hanya kaum muslimin, melainkan ada juga orang Yahudi. Nah, jadi di Madinah sebelum sudah ada kelompok Yahudi yang tinggal di sana. Mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa. Nah, Bani Qainuqa itu Rasulullah SAW dan orang Yahudi itu sudah memasang perjanjian di antara mereka, ya. Sudah memasang perjanjian di antara mereka agar orang-orang Yahudi mau hidup rukun bersama orang Muslim. Mereka tidak mengganggu, mereka tidak menyiksa dan sebagainya kepada orang Muslim. Nah, mereka sudah ada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW tidak mengganggu kaum muslimin. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Qainuqa? Nah, mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Ya, mereka telah melanggar perjanjian tersebut kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, dan akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah karena mereka sudah melanggar perjanjian. Mereka telah mengganggu kaum muslimin dengan apa? Dengan melecehkan satu wanita yang sedang berbelanja di pasar. Jadi Bani Qainuqa itu pernah waktu itu ketika ada seorang muslimah
Nah, seorang wanita muslim yang sedang berbelanja di pasar. Ketika itu wanita ini disuruh oleh penjual, oleh pedagangnya untuk membuka hijabnya. Nah, kemudian wanita ini menolak dan akhirnya yang tadi menyuruh dan penjual tadi dia menyangkutkan salah satu selendang atau baju dari wanita tersebut ke besi. Nah, dan akhirnya ketika dia beranjak dari tempat tersebut ingin berjalan dan akhirnya tersingkaplah auratnya. Dan akhirnya penjual tadi pun melakukan pelecehan kepada wanita tersebut. Dan ketika ada seorang muslim yang melihat dan dia pun akhirnya membunuh yang melakukan itu. Nah, dengan ini karena banyak sekali perjanjian yang dikhianati oleh Bani Qainuqa, karena mereka selalu mengganggu kaum muslimin, mereka selalu selalu berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah. Dan akhirnya Bani Qainuqa pun pergi dari Madinah dan mereka tidak tinggal lagi di Madinah. Nah, kemudian Bani Nadir. Seperti yang kita ketahui, dari ciri khas orang Yahudi, mereka itu tidak pernah menepati janji. Mereka itu adalah yang selalu mengkhianati janji mereka. Mereka berjanji untuk menepati janji mereka, tapi mereka sendiri yang makan omongan mereka. Bani Nadir pun begitu, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah memiliki perjanjian di antara mereka, tidak ada gangguan dari kaum Yahudi, tapi Bani Nadir telah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya perencanaan ini pun diketahui oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun mengusir Bani Nadir dari Madinah. Karena ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke salah satu penduduk Bani Nadir, ke rumahnya, ternyata dari atapnya itu Nabi Muhammad SAW akan dilempar batu besar, dan rencana ini sudah diketahui, ya, didengar oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Bani Nadir telah merencanakan pembunuhannya. Dan akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad, mereka pun diusir dari Madinah. Dan akhirnya Bani Nadir pun pergi ke satu tempat karena mereka sudah diusir dari Madinah. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Khaybar, ya. Khaybar itu dekat Madinah. Salah satu tempat dekat Madinah, dan akhirnya Bani Nadir hijrah atau mereka pergi ke Khaybar. Disinilah kejadian perang Khandaq terjadi. Sebab terjadinya perang Khandaq. Setelah mengetahui bahwa Bani Nadir diusir dan mereka tidak terima dan perlakuan tersebut, dan akhirnya pemimpin Bani Nadir, siapa tadi pemimpinnya? Huyai bin Akhtab. Dia pun berangkat ke mana? Ke Mekah, ya, ke Mekah bertemu dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy. Dia mengajak, dia memprovokasikan untuk menyerang kaum muslimin. Di sini adalah sebab terjadinya perang Khandaq, ya. Jadi pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, dia memprovokasikan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Salim, dan banyak lainnya. Mereka semua diajak, ya, diprovokasi. Dan akhirnya mereka pun terkumpul, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya setelah Huyai bin Akhtab pergi ke Madinah, pergi ke Mekah untuk memanggil seluruh pasukannya, dan akhirnya terkumpullah dari mereka sebanyak 10.000 pasukan, ya. Jadi Huyai bin Akhtab berhasil mengumpulkan pasukan dari kafir Quraisy, dari orang-orang Yahudi, kafir Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Salim, dan yang lainnya, itu berhasil mengumpulkan sebanyak 10.000 pasukan. Jadi 10.000 pasukan yang siap menyerang Madinah.
Kemudian karena 10.000 dari mereka ada yang memakai kuda, ada yang memakai unta, ada yang berjalan. Nah, dari yang berjalan pun difasilitasi langsung oleh orang-orang Yahudi dengan kuda dan unta. Nah, jadi mereka berangkat dari berangkat dari Mekah itu tidak ada yang berjalan kaki. Baik, karena orang Yahudi yang memprovokasikan mereka, jadi dia yang memfasilitasi, dia yang menanggung segala kebutuhan pasukan-pasukan. Baik. Nah, jadi di sini pasukan dari mereka tidak ada yang berjalan kaki dan akhirnya mereka pun berbondong-bondong menuju Madinah. Nah, sebelumnya, dari mereka pun bimbang ya, siapa yang akan memimpin pasukan mereka. Nah, siapa yang akan memimpin pasukan mereka. Dan akhirnya Abu Sufyan pun mau untuk memimpin mereka dengan tawaran nanti penghasilan Khaybar akan diberikan kepada penduduk Makkah. Tayyib kafir Quraisy. Makanya Abu Sufyan pun mau menjadi pemimpin. Tadinya, kenapa bukan orang Yahudi? Nah, dari ciri khas mereka itu takut ya. Orang Yahudi itu takut. Makanya mereka mengajak seluruh pasukannya, mengajak seluruh kafir Quraisy. Mereka tidak ingin perang sendiri, mereka itu takut. Orang Yahudi itu takut. Mereka tidak mau, lihat. Mereka takut dan akhirnya mereka mengajak seluruh kafir Quraisy. Mereka pun juga tidak mau menjadi pemimpin dan akhirnya mengutus Abu Sufyan untuk memimpin. Nah, inilah ciri-ciri orang Yahudi. Mereka pengkhianat, mereka penakut, mereka tidak ingin berperang sendiri dan akhirnya mengajak orang kafir Quraisy. Dan akhirnya sebelumnya ya kita balik dulu ketika Huyai bin Akhtab sampai di Makkah, Abu Sufyan pun sempat bertanya kepada Huyai, "Ya Huyai, karena kamu adalah ahlul kitab, saya ingin bertanya, siapakah agama yang paling baik? Agama saya atau agama Muhammad?" kata Abu Sufyan. Nah, jadi Abu Sufyan bertanya kepada Huyai bin Akhtab, agama siapa yang paling terbaik? Agama saya, agama Abu Sufyan masih menyembah berhala, atau agama Muhammad? Dan Huyai bin Akhtab, karena dia orang Yahudi itu tahu ya, orang Yahudi itu tahu bahwa Islam adalah agama yang terbaik, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Mereka tahu, tapi mereka tidak ingin memberitahu. Mereka menutupi kebaikan. Baik. Mereka membolak-balikan kebatilan. Nah, dan akhirnya Abu Huyai bin Akhtab berkata, agama kalianlah yang paling baik, kata Ibn Akhtab. Dan akhirnya Abu Sufyan pun merasa senang karena dia merasa agama dia yang baik. Padahal Abu Ibn Akhtab telah berbohong karena mereka sebelum mengetahui ya, ahlul kitab orang Yahudi itu mereka mengetahui siapa Nabi Muhammad, siapa agama yang paling baik, tapi mereka tidak ingin mengakuinya. Seperti itu. Baik, kemudian setelah semuanya siap dan akhirnya pasukan berbondong-bondong menuju Madinah. Baik. Setelah diketahui bahwa kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi telah satu, mereka telah bersatu untuk menyerang Madinah. Rasulullah pun pasti memiliki mata-mata, memiliki intelijen yang ada di Makkah. Kemudian mereka pun mendapat berita bahwa ada pasukan yang berjumlah 10.000 orang akan menyerang Madinah. Baik. Rasulullah pun langsung kaget mendengar berita ini. Bagaimana mereka akan melawan pasukan sebanyak itu, karena penduduk kaum muslimin yang berada di Madinah pun semuanya tidak mencapai 10.000. Baik. Dan akhirnya Rasulullah pun SAW mengajak para sahabatnya bagaimana caranya untuk memerangi, bagaimana caranya untuk menghadapi kaum kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Yahudi. Dan akhirnya salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi memberikan ide strategi perang dengan membuat tarif. Jadi Salman Al-Farisi ini dia berasal dari berasal dari Persia. Jadi Salman itu berasal dari Persia. Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabatnya, dia bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana cara yang kita akan menghadapi kaum kafir Quraisy dan orang Yahudi?
Dan akhirnya Salman pun memberikan idenya, memberikan pendapatnya bahwa dulu kami, orang-orang Persia, kalau akan dikepung atau akan dikepung dengan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari kami itu membuat parit, ya. Nah, jadi dari adat orang-orang Persia, kalau akan dikepung oleh pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka, itu dengan membuat parit agar mereka tidak bisa melewatinya. Dan akhirnya Rasulullah pun menyetujui pendapat Salman Al-Farisi dan akhirnya memerintahkan kaum muslimin untuk membuat tarit. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin untuk membuat tarit. Baik. Nah, kemudian ini adalah strategi membuat tarit ya. Nah, ini sebuah gambar bisa kalian lihat. Nah, bagaimana ini ilustrasi bagaimana kaum muslimin membuat tarit. Baik. Sering kita ketahui bahwa di Madinah pada saat itu merupakan apa? Padang pasir ya. Jadi tidak tanah yang pada umumnya kita mencangkul dengan cangkul atau dengan alat-alat. Nah, mereka tuh di sana banyak sekali batu-batuan, kerikil, batu-batu besar, ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, peta Madinah, karena sebelah kanan dan kirinya dikelilingi oleh gunung apa? Gunung cadas yang berwarna hitam. Dan akhirnya dibuat parit itu dari bagian selatan, bagian utaranya, dari bagian utara. Nah, kemudian, sebelum ini. Nah, jadi di pertengahan para membuat parit pun, membuat parit ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 minggu, ya, 1 minggu sekitar 6 sampai 7 hari. Nah, jadi paritnya itu dibuat kedalamannya itu sekitar 6 meter, tidak salah. Nah, 6 meter dan lebarnya dari sana ke sininya itu sekitar 3 sampai 5 meter. Baik. Nah, lebarnya 3 sampai 5 meter. Dalamnya ke sini sekitar 6 meter dan panjangnya ada yang mengatakan 6 km. Panjangnya ada yang mengatakan 12 km. Baik. Nah, jadi kenapa dibuat sangat lebar dan besar? Nah, agar nanti kalau kuda akan melewati parit ini, mereka tidak bisa menyeberangnya. Baik, mereka tidak bisa menyeberangnya. Dan kalaupun terjatuh dari parit, mereka tidak bisa lagi untuk naik ke atas. Baik, karena dalam dan lebar. Baik. Nah, kemudian ketika mereka sedang menggali parit, cuaca pada saat itu sangat dingin sekali. Cuaca dingin dan musim paceklik. Tahu paceklik? Nah, paceklik itu tidak ada makanan pokok itu tidak ada, ya. Nah, dan akhirnya jadi sangat sedikit sekali makanan. Dan banyak sekali dari mereka yang menahan lapar sampai 3 hari, menahan lapar tidak makan ini karena tidak ada makanan. Baik. Dan sampai Rasulullah pun mengganjal perutnya dengan 2 batu, ya. Rasulullah SAW pada saat Rasulullah dan para sahabat yang membuat parit, dia mengganjal batu, ya. Banyak para sahabat yang mengganjal perut mereka dengan batu untuk menahan lapar. Baik. Ada salah satu sahabatnya yang melihat kejadian ini, dia pun terharu, ya. Ya Allah, ternyata Rasulullah sedang lapar, dan akhirnya dia pun pergi ke rumahnya dan menyuruh istrinya untuk memasak dan menyembelih kambingnya, ya. Dan akhirnya di rumahnya hanya tersisa 2,5 kilo, 2,5 kilo sok, 2,5 kilo gandum, dan dia menyembelih seanak kambing, ya, dan anak kambing itu kecil, ya. Kemudian 2,5 kilo itu sedikit. Nah, akhirnya dia memasak di rumahnya. Dan setelah itu
Nah, dia memanggil Rasulullah SAW untuk menikmati atau memakan hidangan yang sudah disiapkan. Baik. Sahabat ini, nah misalnya bernama siapa? Ada yang tahu? Nah, namanya siapa? Namanya Jabir, ya. Namanya Jabir bin Abdullah kalau tidak salah. Nah, Jabir diberitakan oleh istrinya, ya Jabir, sampaikan kepada Rasulullah bahwa makanan sudah siap. Makanan sudah siap. Diperintahkan untuk berbicara kepada Rasulullah dengan suara pelan, ya, atau dengan bisik-bisik agar kaum muslimin tidak mendengar. Kasihan kalau mereka mendengar tapi tidak dikasih karena cuma sedikit, ya. Nah, jadi Rasulullah diberitakan untuk berangkat ke rumah Jabir bersama beberapa para sahabatnya, beberapa saja. Oh iya, karena Jabir sudah melaksanakan apa yang diberitakan oleh istrinya untuk mendisikan apa yang disampaikan. Rasulullah pun apa yang dilakukan dengan beliau? Nah, akhirnya Rasulullah pun memanggil seluruh kaum muslimin. Nah, untuk apa? Untuk makan, untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Jabir. Dengan ini pun Jabir pun sangat terkejut-kejut, terbelalak. Hah? Ya Rasulullah. Kemudian akhirnya ketika melihat ini Rasulullah pun mengajak semua para muslimin untuk menikmati semua hidangan. Dan akhirnya ketika sampai di rumah Jabir, Rasulullah pun mendoakan makanan tersebut dan meludahi makanan tersebut. Meludahi di sini maksudnya bukan meludahi yang penting diketahui, ya. Nah, jadi itu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dan akhirnya kaum muslimin pun makan dengan makanan yang sudah disiapkan. Ketika selesai, apa yang terjadi? Baik. Makanan itu pun tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang. Jadi tetap seperti semula, ya. Seperti tidak ada atau belum yang mengambilnya. Baik, masyaallah. Hadza min barakah. Ini merupakan dari keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhirnya kaum muslimin pun senang bisa makan, dan akhirnya mereka pun kembali ke kerjaan mereka dan menyelesaikan untuk menggali parit. Baik. Sebelumnya telah terkumpul pasukan kaum muslimin sebanyak berapa orang? Nah, sebanyak 3 sebanyak 3.000 orang, ya. Pasukan kaum muslimin telah terkumpul sebanyak 3.000 orang, ya. Dan jadi mereka semua untuk menggali parit. Kemudian baik. Ketika kaum muslimin sudah mengetahui bahwa pasukan sudah berada di depan mata, ya, mereka pun menyelesaikan segala yang dibutuhkan dan akhirnya ketika kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi dan yang lain-lainnya mereka melihat apa yang terjadi, ternyata di depan mereka ada parit, ya. Mereka pun terkejut, apa ini? Karena orang Arab tidak pernah melakukan seperti ini, ya. Orang Arab tidak pernah melakukan penggalian parit ketika mereka akan berperang. Nah, akhirnya orang-orang Arab atau pasukan Makkah, pasukan kafir Quraisy, mereka pun, ya, berkemah di sebelah di tepi paritnya sekitar selama 30 hari. Nah, jadi mereka mengepung kaum muslimin selama 30 hari. Mereka mencari celah untuk memasuki Madinah. Baik, mereka mencari celah untuk masuk Madinah. Baik. Dan akhirnya ketika mereka mencari celah, ternyata ada yang bisa memasuki wilayah tersebut, yaitu siapa? Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal dan Diror, ya. Nah, jadi 3 orang ini berhasil memasuki
ke dalam benteng kaum muslimin. Baik. Amr bin Wud ketika sampai kaum muslimin ke benteng kaum muslimin, dia menantang, siapa yang berani melawan saya? Siapa yang berani melawan saya? Sampai katanya 3 kali dan akhirnya keluarlah siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Keluar Ali bin Abi Thalib untuk memerang, untuk melawan Amr bin Wud. Nah, karena Amr bin Wud ini tahu ini Ali. Ali ini anak teman saya. Nah, saya tidak ingin melawan Ali. Ya Ali, gantilah, bukan kamu, katanya gitu. Karena saya tidak ingin membunuhmu. Saya tidak suka untuk membunuhmu. Bagaimana saya bisa membunuh anak teman saya? Kata Amr bin Wud kayak gitu. Seperti itu, ya. Namun akhirnya apa yang dikatakan Ali? Tapi saya senang. Saya suka untuk membunuhmu. Nah, dengar perkataan Ali tersebut, Amr bin Wud pun merasa tersinggung, merasa marah. Dan akhirnya Amr bin Wud turun dari kudanya dan dia mematahkan kaki kuda dan membunuh kudanya tersebut. Baik. Dengan apa? Dengan tujuan bahwa dia tidak akan kabur. Nah, makanya dia langsung membunuh kudanya. Dan akhirnya terjadilah duel antara Amr bin Wud dan Ali. Baik. Nah, duel ini pun dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun membuat Amr seperti Amr membuat kudanya mati. Baik. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib melakukan bagaimana Amr melakukan kudanya tersebut. Akhirnya, dan akhirnya Amr bin Wud pun mati. Dan Ali dikirima dan mereka pun kabur, ya, mereka pun kabur dan tidak berani untuk melawan. Dan akhirnya seluruh pasukan, mereka mengepung Madinah, ya, mereka mengepung Madinah. Jadi antara kaum muslimin itu mereka sering melakukan dengan serangan anak panah, baik, dengan serangan anak panah, baik. Nah, baik, kabilah Yahudi dan kafir Quraisy mengepung Madinah selama 30 hari. Nah, jadi selama ini pun mereka, ya, diperangi dengan anak panah. Dan sampai satu hari Rasulullah SAW pun dan kaum muslimin telah dihujani anak panah dari pagi sampai siang, dari pagi sampai terbenamnya matahari. Dan akhirnya pun Rasulullah pun menjamak salatnya, sampai isya. Baik, karena dari pagi sampai sore, mereka telah diperangi dengan dihujani anak-anak panah. Dan akhirnya, baik, ketika saat ini berlangsung, terjadi pengkhianatan Bani Quraidah. Siapa itu Bani Quraidah? Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, ya. Di Yahudi ada 3 orang, di Madinah terdapat 3 kelompok Yahudi. Nah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi di sini, Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab telah menemui ketua Bani Quraidah yang bernama siapa? Yang bernama Ka'ab bin As'ad, ya. Nah, awalnya Ka'ab bin As'ad tidak mau untuk menerima ajakan Huyai bin Akhtab, ya. Ka'ab bin As'ad itu menolak kedatangan Huyai. Dia tidak mau. Dia bilang, saya tidak mau karena saya melihat pada diri Nabi Muhammad, pada diri Muhammad itu kesetiaan, jujur. Ya, saya tidak mau mengkhianati Muhammad, kata Ka'ab bin As'ad. Tapi karena Huyai bin Akhtab dengan segala caranya, dan akhirnya pun Ka'ab juga termakan oleh omongannya, dan akhirnya Ka'ab bin As'ad pun memenuhi panggilan Huyai bin Akhtab dan Bani Quraidah pun mengkhianati Rasulullah SAW. Jadi
pada saat kaum muslimin sedang melakukan perang itu terdengar suara gemuruh dari Bani Quraisyah, dari penduduk Bani Quraisyah, seperti suara orang berteriak-teriak, suara orang meneriakkan sesuatu seperti itu, ya. Akhirnya Rasulullah pun mengirim dua utusannya untuk melihat apa yang terjadi di Bani Quraisyah. Baik. Nah, dan akhirnya setelah dua utusan tersebut datang, nah mereka pun telah membenarkan apa yang terjadi di Bani Quraisyah dan Bani Quraisyah pun telah mengkhianati kaum muslimin. Dan di sini telah terjadi suasana yang sangat genting sekali. Kenapa? Karena kaum muslimin telah dikepung dari depan dan akan diserang dari dalam. Karena Bani Quraisyah itu ketika itu masih tinggal di dalam Madinah, ya. Bani Quraisyah masih tinggal di Madinah dan akhirnya orang-orang kaum muslimin, orang-orang munafik pun mundur dari medan perang. Kenapa? Karena dia takut. Karena kaum muslimin dikepung dari dua arah. Baik. Nah, dari sini orang-orang munafik pun mulai mereka mencari celah, mereka mencari alasan untuk izin keluar dari medan perang. Ya Rasulullah, saya izin untuk pergi ke rumah saya karena rumah saya tidak ada yang menjaga. Saya takut di bla 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 seperti itu. Ya, jadi orang munafik mencari cara untuk tidak mau ikut perang dengan alasan-alasan mereka. Dan akhirnya orang munafik pun pergi dan tidak mau ikut perang. Baik, namun akhirnya Bani Quraisyah pun telah mengkhianati kaum muslimin. Baik. Kemudian setelah pada malam pertolongan, pada malam terakhir, ya, malam terakhirnya pengepungan, baik, karena mereka sudah berputus asa, sudah tidak lagi bisa memasuki kota Madinah, sudah tidak lagi ada celah bagaimana mereka bisa melawan kaum muslimin. Baik, dan akhirnya pun turunlah pertolongan Allah yang berupa angin malam, ya, angin di malam hari, angin topan, angin yang sangat kencang. Angin ini pun pernah memporak-porandakan kaum Ad, ya, pernah memporak-porandakan kaum Ad, dan disebut Allah mengirim angin itu untuk menghancurkan segala pasukan Yahudi dan kafir Quraisy. Akhirnya pada malam itu pun orang-orang Yahudi Quraisy mereka sangat kacau suasananya, ya, pada berterbangan, perkemahan mereka berterbangan. Gitu. Dan akhirnya pada harinya itu pun mereka pun pulang dengan tangan kosong. Gitu. Nah, karena sebelumnya ada seseorang dari pasukan mereka yang masuk Islam, ya, ada dari pasukan mereka yang masuk Islam dan orang yang masuk Islam ini, membantu dengan menyadarkan mereka, dia datang ke Bani Quraisyah, dia datang ke Bani Ghatafan, dia datang ke Yahudi Bani Nazir, dia datang ke kafir Quraisy, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalian itu hanya diprovokasikan saja, ya. Pokoknya dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya mereka pun pergi, meninggalkan kota Madinah. Jadi dan akhirnya perang Uhud pun selesai. Dan akhirnya pada pagi harinya mereka pun pergi untuk meninggalkan kota Madinah karena mereka tidak dapat menembus atau mereka tidak dapat memasuki Madinah. Nah, sampai di sini, ini adalah terakhir orang-orang kafir Quraisy menyerang kaum muslimin. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat kuat, dan akhirnya mereka pun tidak berani lagi untuk memerangi kaum muslimin. Baik. Dan akhirnya nanti pada perang selanjutnya itu kaum muslimin yang datang untuk memerangi mereka. Benar? Baik. Nah, pada malam harinya sebelum mereka pulang, Rasulullah SAW telah mengirim Hudzaifah untuk melihat apa
yang terjadi di sana untuk melihat keadaan orang-orang Yahudi, ya. Dan akhirnya mereka Hudzaifah pun mereka mengatakan bahwa mereka sudah akan siap pulang besok pagi ya Rasulullah, katanya. Oh, iya. Nah, akhirnya seluruh pasukan pun mereka pun meninggalkan Madinah pada pagi hari. Nah, jadi perang Khandaq itu tidak terjadi perang fisik seperti perang Badar, seperti perang Uhud, ya. Nah, jadi di perang Khandaq itu terjadi mereka hanya melemparkan batu panah, anak panah saja. Nah, kemudian terjadi peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Ada kaum orang Yahudi, kafir Quraisy, mereka pun pulang tanpa berhasil memasuki Madinah. Kabilah Yahudi dan kafir Quraisy bubar kembali ke Makkah. Setelah kekalahan yang menimpa kaum muslimin, kabilah Yahudi dan kafir Quraisy mereka tidak lagi berani melawan kaum muslimin karena mereka mengetahui bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, baik. Dari pelajaran ini, dari perang Khandaq yang kita ketahui, kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu? Keimanan yang kokoh dan kuat. Keimanan Rasulullah, keimanan para sahabatnya, kuat sangat sekali. Mereka pun tidak dapat dibayangkan oleh apapun. Kemudian optimis yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian pengorbanan para sahabat, yaitu ketika rasa lapar dan haus mendera, di mana mereka mementingkan keselamatan kaum muslimin. Kemudian kepemimpinan luar biasa dari Rasulullah SAW, semangatnya kaum muslimin dalam memperjuangkan Islam. Itu adalah pelajaran yang dapat kita peroleh dari perang Khandaq. Jadi itu adalah perang Khandaq yang kita terjadi saat ini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang belum dipahami, ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Baik. Jazakallahu khairan ala kulli ihtimam wa istima'. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.